Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Fadila, biasa dipanggil Kiki. NIM saya B1 B1222042. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas UTS pada mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansah SIP MIP. Pemerintahan Nasional pada jam 14.30 sampai jam 17.00 pada hari Rabu. Baiklah, saya akan memulai membacakan dan menjelaskan materi saya. 6 dasar teori sistem. Yang pertama ada teori pemisahan kekuasaan. Yang kedua ada teori demokrasi. Yang ketiga, teori negara berdasarkan atas hukum. Yang keempat, teori negara berkonstitusional. Yang kelima, ajaran negara kesejahteraan. Dan yang keenam, ajaran sistem pemerintahan. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Oke teman-teman, kita akan memasuki teori pemisahan kekuasaan. Nah, dilihat dari definisinya, pemisahan kekuasaan atau separation of powers merupakan pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam fungsinya. Berdasarkan definisi ini, teori pemisahan kekuasaan ini dibagi menjadi tiga, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu bagaimana sejarahnya munculnya teori pemisahan kekuasaan. Sejarahnya. Nah, teori pemisahan kekuasaan ini yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke-17. Demikian juga dengan munculnya teori dan hukum konstitusi baru berkembang. Sekitar abad ke-18, walaupun sebelumnya pada masa Yunani kuno konstitusi telah banyak dibicarakan, sedangkan Islam telah mengenal adanya pemisahan kekuasaan dan konstitusi jauh sebelum itu. Jadi Islam sudah mengenal duluan jauh konstitusi, yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di negara Madinah dan konstitusi Madinah yaitu pada abad ke-7. Jadi Rasulullah sudah mengenal lebih dalam teori pemisahan kekuasaan ini di kota Madinah, tepatnya pada abad ke-7. Oke, kita lanjut guys. Nah, yang submateri yang kedua yaitu apa yang melatar belakangi munculnya teori pemisahan kekuasaan. Nah, apa yang melatar belakanginya munculnya teori ini, teori pemisahan kekuasaan? Dari pendapat John Locke di atas, mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan atau absolut dalam suatu negara. Nah, jadi pembagian kekuasaan menurut John Locke yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Itu pendapat John Locke. Nah, sekarang kita pendapat Montesquieu. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang-wenangan. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, adapun tujuannya,
Tujuan adanya pemisahan kekuasaan ini juga agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat. Jadi tidak sembarang orang yang bisa memegang kekuasaan. Melalui kerjasama, maka mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan fungsi yang lebih baik. Oke, itu tujuannya teori pemisahan kekuasaan serta latar belakang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tokoh pemisahan kekuasaan. Yang pertama ada John Locke. Nah, itu berdua ini merupakan tokoh pemisahan kekuasaan. Ada satu lagi tambahan tokoh pemisahan kekuasaan, yaitu Charles Louis de Scondat. Tokoh yang paling terkenal dan diakui sebagai pencetus teori pemisahan kekuasaan. Nah, Charles Louis de Scondat, Baron de Montesquieu ialah seorang filsuf dan penulis Perancis yang hidup pada abad ke-18. Konsep pemisahan kekuasaan yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Love dipandang sebagai kontribusi terbesarnya di dalam dunia politik dan filsafat. Nah, Montesquieu memahami bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu dia. Dan penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang. 3 cabang yang saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di dunia. Nah, itulah penjelasan tokoh pemisahan kekuasaan. Oke guys, kita lanjut pada submateri selanjutnya. Yang keempat yaitu bagaimana penjelasan mengenai isi teori pemisahan kekuasaan. Nah, isi teori pemisahan kekuasaan yaitu pemisahan kekuasaan dalam bahasa Inggris separation of powers, dalam bahasa Belanda scheiding der machten, merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen. Independen berarti sendiri-sendiri. Sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini disebut juga model trias politika. Konsep ini dapat dipertentangkan dengan fungsi kekuasaan dalam sistem parlementer dan semi parlementer. Parlementer dan semi presidensial, yang membuat terjadinya tumpang tindih dalam keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda. Nah, maksud dibalik sistem kekuasaan yang dipisahkan adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan checks and balance. Istilah pemisahan kekuasaan secara tidak tepat sering digunakan untuk merujuk pada prinsip trias politika. Model trias politika merupakan jenis umum pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 cabang kekuasaan. Sedangkan pemisahan kekuasaan dapat melibatkan lebih banyak atau lebih dikit dari 3 cabang kekuasaan. Nah, itu dia penjelasan pada materi yang pertama, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Oke, kita lanjut pada teori yang kedua, yaitu teori demokrasi. Oke teman-teman, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Itu definisi teori demokrasi. Nah, bagaimana sejarahnya muncul teori demokrasi?
Teori demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad keempat sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Nah, pada abad ke-4 sebelum Masehi itu dia masih memakai demokrasi langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Oke guys, kita lanjut kepada slide berikutnya. Dengan submateri, apa yang melatar belakangi munculnya teori demokrasi. Nah, yang melatar belakangi munculnya teori demokrasi yaitu lahirnya demokrasi di negara-negara di dunia umumnya dilatar belakangi oleh adanya kekuasaan mutlak yang dipegang oleh satu orang saja. Seperti presiden itu mutlak kekuasaan yang dipegang oleh satu orang saja, yang dipilih dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Siapa saja sih tokoh teori demokrasi? Nah, tokoh teori demokrasi dia ada 5, yaitu Abraham Lincoln, Aristoteles, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, ada lagi tokohnya selain mereka berlima, yaitu Plato, John Locke termasuk juga, John Stuart Mill, dan Robert Dahl. Nah, itu para tokoh teori demokrasi. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu bagaimana penjelasan mengenai isi teori demokrasi. Demokrasi memanglah bukan sistem politik yang ideal. Penolakan terhadap demokrasi berlangsung selama berabad-abad. Kemudian, setelah Revolusi Prancis, demokrasi mulai memperoleh perhatian dunia dan pemikiran tentang demokrasi terus berevolusi mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam bentuk gelombang anti-demokrasi, khususnya dari sistem komunisme, militerisme, dan fasisme. Nah, demokrasi mengidentifikasikan konsep dengan mengutamakan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan kelompok partisipasi. Tujuan demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai tujuannya sendiri. Itulah bagaimana penjelasan isi teori demokrasi. Baik, saya lanjut pada materi yang ketiga, yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Nah, teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip. Nah, teori yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum berasal dari ide bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Nah, itu definisi teori negara berdasarkan atas hukum. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya yaitu bagaimana sejarahnya muncul teori negara berdasarkan atas hukum. Dapat dilihat jika perkembangan konsep negara hukum itu lahir dari sejarah. Nah, konsep negara hukum itu lahir dari sejarah. Sebab rumusan atau pengertian negara hukum senantiasa berkembang mengikuti pergerakan sejarah dan perkembangan umat manusia dari masa ke masa. Oleh karena itu, rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum. Selain itu, pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat lama, jauh lebih lama dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan itu sendiri.
dan pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Nah, ditinjau dari sudut pandang sejarah, perkembangan pemikiran filsafat, hukum dan kenegaraan, gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 sebelum Masehi. Namun, apabila ditelusuri lebih jauh, akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Nah, meskipun ide tentang negara hukum telah lama diungkapkan oleh para ahli, namun dipandang dari segi penggunaan istilah negara hukum, istilah tersebut baru mulai tampil dalam abad 19 seperti yang dikembangkan Albert van Dessau dengan konsep negara hukum, rule of law di negara Anglo-Saxon, dan Frederick Julius Stahl dengan konsep negara hukum Rechtsstaat di negara Eropa kontinental. Oke, slide berikutnya. Apa yang melatar belakangi munculnya teori negara berdasarkan atas hukum? Nah, yang melatar belakangi teori negara berdasarkan atas hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara, atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Nah, semua itu diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Jadi kita harus adil. Tidak ada tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu tidak ada. Semoga aja ya guys ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Topik selanjutnya itu tokohnya siapa aja sih teori negara berdasarkan atas hukum. Nah, tokohnya ada Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte. Nah, ini ada satu lagi tambahan yaitu John Locke. John Locke ini banyak mengemukakan teori-teori sistem. Jadi John Locke muncul terus di teori-teori sistem. Nah, menurut John Locke ini merupakan filsuf Inggris yang memperjuangkan hak asasi manusia dan negara hukum. Menurutnya, negara hanyalah merupakan pelayan yang harus melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Nah, jadi negara itu harus menjadi pelayan HAM, bukan sebaliknya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu bagaimana penjelasan mengenai isi teori negara berdasarkan atas hukum. Nah, ini penjelasannya. Negara hukum dalam bahasa Belanda yaitu Rechtsstaat, yaitu negara bertujuan untuk memperindah hukum, tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga keamanan hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Nah, teori negara yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum berasal dari ide bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Nah, jadi warga negara itu juga harus tunduk pada hukum, sama seperti negaranya. Negara juga harus tunduk kepada hukum. Oke, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu teori negara berkonstitusional. Negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin keterselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negaranya. Itu definisi teori negara berkonstitusional. Oke, next, kita lanjut. Bagaimana sih sejarah munculnya teori negara berkonstitusional itu? Nah, teori negara berkonstitusional berasal dari pemikiran-pemikiran filsafat politik dan hukum yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. John Locke
mengemukakan bahwa pemerintah yang baik harus didasarkan pada sebuah konstitusi yang mengatur pada hubungan antara pemerintah dan rakyat. Oke, kita lanjut. Apa yang melatar belakangi munculnya teori negara berkonstitusional? Nah, yang melatar belakanginya yaitu teori negara berkonstitusional berasal dari konsep dasar bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diatur oleh konstitusi yang telah disepakati bersama. Konstitusi adalah dokumen hukum yang menyatakan hak-hak dan kewajiban warga negara, serta mengatur cara-cara untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Nah, itulah yang melatar belakangi munculnya teori negara berkonstitusional. Oke, kita masuk ke tokoh teori negara berkonstitusional. Nah, tokoh-tokohnya ada James Madison, ada Montesquieu, ada John Locke, ada Hans Kelsen, dan ada Carl Schmitt. Nah, John Locke ini seorang filsuf dan pemikir politik Inggris yang mengembangkan konsep negara hukum dan konstitusi. John Locke menganggap bahwa pemerintah harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak individu. Nah, yang kedua ada Montesquieu. Montesquieu ini seorang filsuf dan pemikir politik Prancis yang mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. Montesquieu menganggap bahwa pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh yang ketiga ada James Madison. James Madison salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat dan tokoh pemikir politik Amerika yang mengembangkan konsep negara konstitusional dan hak-hak individu. Madison menganggap bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh konstitusi dan bahwa pemerintah harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Nah, itu dari James Madison. Tokoh keempat yaitu Carl Schmitt. Nah, Carl Schmitt ini seorang filsuf dan ahli hukum Jerman yang mengembangkan konsep negara hukum dan kedaulatan negara. Carl Schmitt menganggap bahwa negara hukum harus memiliki kedaulatan untuk dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional, namun juga harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Oke, tokoh yang terakhir adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang mengembangkan konsep normativitas dan hierarki hukum. Kelsen menganggap bahwa konstitusi harus menjadi sumber tertinggi hukum dan bahwa hukum harus mengikat untuk semua pihak termasuk pemerintah. Nah, itu dari Hans Kelsen. Oke, kita masuk bagaimana penjelasan mengenai isi teori negara berkonstitusional. Nah, isi teori negara berkonstitusional yaitu negara berkonstitusi adalah sebuah konsep dalam ilmu politik dan hukum yang mengusung gagasan bahwa negara harus memiliki konstitusi sebagai dasar hukum dan batasan kekuasaan pemerintah. Konstitusi tersebut harus mencantumkan hak-hak dasar warga negara dan aturan-aturan yang mengatur cara kerja pemerintah. Nah, teori ini menganggap bahwa negara bukanlah entitas yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh UU dan prinsip yang membatasi tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Negara yang berkonstitusional tidak dapat bertindak semena-mena. Jadi tidak semena-mena bertindak ya. Atau melampaui kewenangannya karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima. Nah, masuk ke materi yang kelima yaitu yang berjudul Ajaran Negara Kesejahteraan, yaitu Welfare States.
Nah, definisinya yaitu negara kesejahteraan atau welfare states adalah konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Nah, kesejahteraan itu kita harus menjalani kehidupan yang layak supaya hidup kita nyaman, tentram dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana munculnya sejarah teori ajaran negara kesejahteraan? Konsep politik dan sosial yang berasal dari Eropa pada abad ke-19. Nah, itu sejarahnya. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang sulit bagi kelas pekerja. Negara kesejahteraan mengusulkan bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam menyediakan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi warga negaranya. Nah, itu sejarah munculnya teori tersebut. Dan lanjut, bagaimana sih latar belakang teori ajaran negara kesejahteraan ini? Nah, latar belakangnya itu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini memberikan kemajuan besar dalam produksi dan teknologi. Namun juga menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang serius. Kondisi kerja di pabrik-pabrik sangat berbahaya. Upah yang rendah dan jam kerja yang sangat panjang. Nah, itu yang menghasilkan kemiskinan. Itu menghasilkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Nah, itu kondisi bagaimana kerja di pabrik, menjadi bagaimana jadi kuli misalnya. Oke, kita lanjut, tokoh-tokoh pada teori ajaran negara kesejahteraan welfare states. Yang pertama ada William Beveridge, yang kedua ada John Maynard Keynes, yang ketiga Beatrice Webb, yang keempat Franklin D. Roosevelt, dan yang kelima ada Gunnar Myrdal. Nah, William Beveridge, ia adalah seorang ahli ekonomi dan juga sosial yang lahir di Inggris pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1963. Beveridge adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dan pengembangan konsep welfare states atau negara kesejahteraan. Ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance and Elite Service yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris. Nah, selain William Beveridge dan John Maynard Keynes, ada beberapa tokoh lain yang dianggap sebagai pendukung dan atau pelopor negara kesejahteraan atau welfare state, antara lain Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang menjabat selama 4 kali masa jabatan, yaitu 1933 sampai 1945. Dan dikenal sebagai pendukung kebijakan New Deal yang menempatkan pemerintah sebagai agen utama dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Oke, yang kedua von Bismarck, kanselir Jerman pada abad ke-19 yang memperkenalkan sistem asuransi sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga negara. Oke, lanjut, ada tokohnya Amartya Sen, seorang ekonom India yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori kesejahteraan dan pemberdayaan manusia yang menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Oke, kita lanjut, penjelasan isi teori ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Konsep ini berasal dari ide bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan membantu mereka dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Negara harus terlibat aktif dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Itu
isi penjelasan teori ajaran negara kesejahteraan. Nah, yang terakhir kita memiliki materi ajaran sistem pemerintahan. Ini materi terakhir yang saya jelaskan. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar teori sistem pemerintahan adalah bahwa sistem pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, sejarah munculnya teori sistem pemerintahan. Sejarah teori ajaran sistem pemerintahan dimulai pada masa Yunani kuno dengan konsep demokrasi, di mana rakyat memiliki kekuasaan langsung dalam pengambilan keputusan. Namun, konsep demokrasi Yunani tidak sama dengan demokrasi modern, karena hanya warga laki-laki yang memiliki hak suara dan keputusan diambil melalui pemungutan suara atau pemilu. Nah, apa sih yang melatar belakangi teori sistem pemerintahan ini? Teori sistem pemerintahan ini berasal dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara atau wilayah. Sejak zaman kuno, manusia telah menciptakan sistem pemerintahan untuk menjaga keamanan, memfasilitasi perdagangan, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tokoh pada teori sistem pemerintahan ini ada 5, yaitu David Aston, Charles Lindblom, Robert Dahl, Max Weber, and Montesquieu. David Aston ini adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Aston mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan yang dipengaruhi oleh input dari lingkungannya sekitarnya dan output dari kebijakan publik tersebut. Nah, Max Weber adalah seorang sosiolog dan ilmuwan politik Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori birokrasi. Weber mengemukakan konsep birokrasi ideal yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti rasionalitas, hierarki, impersonalitas, dan aturan. Nah, ada juga Charles Lindblom, yaitu seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori inkrementalisme. Lindblom mengemukakan bahwa kebijakan publik seringkali dibuat secara inkremental atau bertahap, bukan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional dan komprehensif. Ada juga Hubert S. Simon, adalah seorang ahli ekonomi dan ilmuwan sosial Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori organisasi dan pengambilan keputusan. Simon mengemukakan konsep bounded rationality yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi tidak selalu optimal karena terbatasnya informasi dan keterbatasan waktu sumber daya. Nah, itulah penjelasan tokoh-tokohnya. Oke, kita lanjut penjelasan isi teori sistem pemerintahan. Teori sistem pemerintahan adalah sebuah konsep atau pandangan tentang bagaimana pemerintah berfungsi sebagai sebuah sistem. Teori ini menganggap bahwa pemerintah sebagai suatu sistem yang kompleks dan terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itulah penjelasan isi teori sistem pemerintahan. Kesimpulannya itu, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Sistem juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif, tergantung pada tujuan kepentingan pengamat. Nah, sistem juga memiliki batas yang memisahkan antara sistem dengan lingkungannya. Sistem memiliki tujuan atau fungsi tertentu yang ingin dicapai. Lalu, sistem memiliki input dan output, di mana input adalah masukan yang diterima dari lingkungan dan output adalah hasil produk yang dihasilkan oleh sistem. Nah, sistem dapat digambarkan dengan model matematis atau model konseptual yang memudahkan dalam memahami dan menganalisis sistem.
Sistem memiliki sifat emergen, yaitu sifat yang muncul sebagai hasil dari interaksi antar bagian-bagian sistem. Nah, inilah materi yang saya paparkan pada video tersebut. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.